Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mencatat bukti transaksi ke dalam aplikasi Mayobi. Nah, sebagai bukti dokumen yang pertama, yaitu bukti dokumen 9001. Nah, di sini tertulis bukti kas keluar ya, sebesar Rp23.125.000. Nah, transaksi ini adalah mencatat pembayaran gaji dan upah pada periode sebelumnya ya. Nah, kemudian karena dikarenakan di dalam neraca saldo tidak tercantum utang gaji dan upah, maka transaksi ini diakui sebagai biaya gaji dan upah pada bulan Desember 2009. Nah, bagaimana langkah mencatat transaksi ini dalam Mayobi? Langkahnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah kita masuk di command center ini ya, bisa juga di atas ini command center ya. Kemudian pilih banking ya, kemudian spend money. Atau bisa langsung di sini ya, banking, kemudian spend money. Nah, di bagian sini ya, di pay from account ini adalah cash in bank. Sama, kita klik ya, cash in bank, kemudian use account. Selanjutnya adalah kita memasukkan cek ya, nomor ceknya sesuai dengan bukti. Dikatakan nomor ya. Ini masukkan 01 garis miring DKK. Sorry. Kemudian tanggal ya, tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 12 2009 ya. Tanggal 1 bulan 12 2009. Nah, kemudian jumlahnya ya sesuai dengan di bukti ya, yaitu Rp23.125.000 ya. Totalnya ya Rp23.125.000. Kemudian pembayaran untuk apa? Ya, yaitu adalah bagian gaji dan upah ya. Oke. Dibayarkan kepada bagian gaji dan upah. Ya, sesuai dengan bukti ya. Bagian gaji dan upah. Nah, kemudian di memonya ya, catatannya ini bisa kita pasang pembayaran gaji karyawan bulan November 2009 ya, seperti yang di keterangan di bukti. Pembayaran gaji karyawan bulan November 2009. Oke. Nah, selanjutnya adalah di bagian account-nya ya. Enter. Kemudian pilih di bukti adalah wages and salaries expense ya. Oke, ini. Ya. Use account. Jumlahnya adalah 7 juta ya.
7 juta. Kemudian ini adalah untuk sales ya. Jadi di sini tertulis sales. Oke. Lanjut. Pilih lagi nomor account yaitu 62100 ya. Ini adalah general and administrasi. Oke. Jumlahnya 16.500. 16.500. Kemudian bagian memonya adalah general and administratif. Ya, kita singkat saja supaya tidak terlalu panjang ya, seperti yang di buku. Ya. Selanjutnya adalah PPh pasal 21 yang dipotong berarti income tax payable ya. Nomor buktinya adalah nomor accountnya 211 21105 income tax payable. Oke. This account. Nah, jumlahnya adalah 3.375.000 ya. Ini minus ya. Tidak ada tanda minus di sini. Bisa juga pakai tanda kurang. Ini sudah otomatis jadi minus ya. Kemudian potongan PPh. Potongan PPh 21. Ya. Nah, teks inklusif ini dia hilangkan saja centangnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini bisa kita lihat ya bagaimana jurnalnya ya dengan cara menekan Ctrl R kalau ingin melihat ya. Ctrl R. Nah, seperti ini. Jadi cash in bank-nya ada keluar ya sebanyak 23.125.000 ya. Kemudian ada pengurangan, ada biaya ya, biaya gaji ini. Ada dua bagian tadi, ada bagian sales dengan ada bagian general and administratif ya. Kemudian ada penerimaan pajak ya dari pembayaran ini. Oke. Penerimaan dalam artian potongan ya. Ini salah ya, poyongan. Oke, diganti. Nah, setelah itu kita record. Ya, jadi record itu untuk menyimpan. Jadi ini belum tersimpan ya. Nanti ditekan record baru tersimpan. Oke. Nah, pastikan out of balance-nya adalah 0 ya. Sebelum direkod ini, pastikan adalah out of balance-nya adalah 0. Kemudian total paid-nya adalah 23.125.000 seperti pada total yang ada di bukti kas keluar di 9001. Seperti yang ada di sini. Ya. Nih. Oke, kita tekan record. Ya, sudah selesai. Kemudian kita cancel ini. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di bukti yang kedua ya. 9002. Nah, di sini tertulis bukti kas masuk ya. Sebanyak 150.000 dari penerimaan pelunasan piutang karyawan ya dari Toto S ya.
diterima dari Toto S, jumlah diterima Rp150.000 atas penerimaan pelunasan piutang karyawan tertanggal 25 November 2009. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Ya, silakan kembali ke MyUB-nya. Nah, masih di banking ya, karena ini kan dimasukkan ke dalam rekening bank ya. Banking, kemudian pilih receive money. Ya, receive money artinya menerima uang ya. Oke. Nah, kemudian di bagian deposit to account, di sini kita pilih cash in bank. Oke. Pilih cash in bank. Ya. Kemudian di bagian date-nya ya, tanggalnya sesuai dengan bukti, yaitu tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember 2009 ya. Date tanggal 1 bulan 12 2009. Oke. Ya. Ya, ini tekan spasi ya, memunculkan tanggal ini. Nah, kemudian sorry, di ID-nya kita lupa ya tadi ya. Ini untuk buktinya masih 01 ya. 01 BKM. BKM. Kemudian amount receive, berapa jumlah yang diterima, itu sedang di bukti adalah 150.000 ya. 150.000. Oke. Kemudian memo ya. Sesuai dengan keterangan di bukti transaksi adalah penerimaan pelunasan piutang karyawan ya. Totok S ya. Penerimaan pelunasan piutang karyawan. Langsung saja ya. Tidak terlalu panjang, karyawan Toto S ya. Namanya tadi Toto S ya. Nah, kemudian di bagian account ini kita klik ya, kemudian pilih employee receivable ya. Cash in bank, kemudian employee receivable. Ini ya. Nah, ini dia. Oke. Ini use count. Nah, nilainya sudah benar. Ya, kemudian kode job atas karyawan di sini ya, kode job karyawan Totok S tadi ya. S ya. Oke, ini Totok S, Totok Suwito ya. Kita klik use job. Kemudian piutang ya, memonya, catatannya piutang Totok S. Oke. Nah, ini teks inklusinya dihilangkan saja. Nah, ini otomatis ya. Jadi ini totalnya 150, kemudian teksnya kosong, total receipt-nya 150, out of balance-nya adalah sudah 0 ya. Oke. Nah, kalau ingin melihat jurnalnya,
Bisa dengan cara menekan Ctrl R ya. Ctrl R. Nah, kelihatan ya cash in bank, debit 150.000, kemudian employee receivable kredit ya 150.000 juga. Oke, kemudian kita record. Simpan ya. Nah, selanjutnya second share ya. Kita masuk di bukti transaksi yang ketiga yaitu 9003. Nah, di sini pun dikatakan bukti kas masuk diterima dari PT Meteor Abadi. Sudah diterima Rp75.460.000. Keterangan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 23 November 2009. Termin 2/10 N/30. Nah, ini BKM nomor 02 garis miring BKM ya, tertanggal 2 Desember 2009. Nah, karena ya penjualan terjadi ya, penjualan ini dilakukan di tanggal 23 November ya, di 2 Desember, di 23 November, kemudian dibayar ke tanggal 2 Desember, berarti ini masuk area termin ya. Jadi dapat termin 2/10 ya, berarti dapat diskon ya, banyak 2%. Nah, oke, sekarang bagaimana langkah mencatatnya? Nah, yang pertama dulu kita buatkan linked account ya. Oke. Kita masuk di setup. Kemudian linked account. Pilih sales account. Nah, di bagian give discount ini ya, karena kita akan berikan diskon ya. Kita klik. Nah, di sini kita pilih potongan penjualan ya, sales discount. Oke, sales diskon ini 41001 karena dia dapat diskon ya. Nah, sekarang kita klik use account. Oke. Nah, sekarang kita klik oke. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk mencatat ya. Di bukti bukti tersebut masuk di sales ya, karena ini penjualan berarti sales. Nah, di sini kita pilih receipt payment ya, karena kita menerima pembayaran pelunasan utangnya ya, bekas masuk tadi ya. Pelunasan piutang dagang ya. Nah, deposit to account di sini kita pilih ya, kalau dilihat di ya, yang pertama dulu customernya ya, kita pilih dulu customernya, kita klik PT Meteor Abadi. Oke, this customer. Nah, selanjutnya di sini deposit to account kita pilih cash in bank karena kita langsung masukkan ke dalam cash in bank ya. Nah, kemudian jumlahnya ya, jumlah yang di ini di bukti kas masuk ya, itu 75.460. Oke. 75.460 ya. 5.460.000. Kemudian oke, sorry ya. Ini belum kita isi tadi. Ini sebenarnya diisi dulu nih semua bukti kas bukti nomor bukti kemudian tanggal ya. Oke, 02 garis miring DKM. Kemudian tanggalnya adalah tanggal bulan 2 tanggal 2 bulan 12 2009. Ya. Payment ya, ini sudah diisi, kemudian payment metodenya adalah cash ya. Cash.
Yes. Nah, ini dapat diskon ya 2%. Tambahkan saja keterangannya ya, memonya. Dapat diskon 2%. Nah, di sini tadi ada 77 ya. Nah, diskonnya adalah ini dia 1.540.000. Oke. Ya. Nah, selanjutnya amount of apply ya, ini diisi. Oke. Klik saja ini otomatis. Nah, sehingga nanti akan terisi out of balance-nya adalah 0 ya. Jadi total apply-nya 75.460, kemudian total receipt-nya adalah 75.460. Sehingga kalau kita ingin melihat jurnalnya ya, kita Ctrl R. Nah, ini sudah ada di transaksi tanggal 2 bulan 12 ini. Ada account receivable ya, ini banyak kredit 1.540, kemudian ada sales discount itu 1.540 ya. Ini kita lihat. Nah, kemudian ya, ini ada ya uang yang masuk ya. Cash in bank 75.460, account receivable ya 75.460. Oke, kemudian ada apa nih? Ya diskon tadi ya. Oke, yang diskon. Nah, lanjut. Benar, tinggal kita tekan record ya. Tekan record. Ya, ini disuruh ngeprint ya. Kita print letter saja. Ya, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat ya. Bukti dokumen 9004. Nah, di sini ada dari kalau kita lihat fakturnya ya, ini buktinya dari PT Oke Jaya Mandiri, faktur penjualan. Berarti ini adalah pembelian kredit ya yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi sekali lagi kalau bukti dokumennya itu memiliki kop atau logo dari perusahaan luar, berarti itu dan itu adalah pembelian ya, pembelian kredit. Jadi faktur penjualan walaupun terus faktur penjualan, tapi karena bukan kita yang mengeluarkan faktur itu, maka otomatis itu adalah pembelian kredit. Nah, ya bagaimana langkah mencatatnya? Masuk ke Mayubi lagi. Karena ini adalah pembelian, maka kita pilih purchases ini. Kemudian pilih enter purchases. Nah, di sini bagian bill ya, ini bill karena membeli ya, bill. Kemudian pilih supplier, PT Oke Jaya Mandiri, berarti supplier cuma satu ya. Pilih supplier. Nah, kemudian di bagian apa nih term ini ya, ini COD ya, ganti, klik ini yang panahnya. Kemudian payment is due, kita pilih in gift of days ya. Kemudian diskonnya adalah 10% ya, karena ada termin ya. Ini balance DD-nya adalah 30 hari ya. Oke. Sorry, diskon day-nya adalah 10 hari, batasnya 30 hari ya untuk pembayarannya. Jadi terminnya ini 10 per 30 10 sorry
2/10 ya, 2/10 N per 30 karena dapat diskon 2%. Oke, 2%. Nah, kita lihat dulu ya, diskonnya berapa sih? 2% atau 5% ya? Oh, 5 ya, 5/10 N per 30, berarti 5 ya. Oke, sorry, ini 5%. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Ya. Nah, ini tertulis ya 5% eh, diskonnya tak kala kemudian membayar apa ya sampai 10 hari ya, maksimal 10 hari. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk lagi mengisi layout ya, untuk mengubah layoutnya, tampilannya. Oke, kita pilih model item. Oke. Nah, kelihatan ada billnya di sini. Jadi bagian layout ya, kita pilih item. Nah, selanjutnya kita masuk di date, tanggal 3 ya, di bukti ya, tanggal 3 Desember. Oke. 2009 ya. Kemudian nomor buktinya 085 PJ ya, 085 PJ. Nah, kemudian kita masukkan di bagian bill ya. Oke. Nah, di sini 7 unit ya. 7 unit untuk nama barangnya adalah apa nih? C500 ya. Oke. Nah, ini pasang 7 unit. Kemudian diterima juga 7 ya. Ya, diterima juga 7. Tekan tab ya. Kemudian ya, barcode barang ini ya, meja A ya. Oke, dikosongkan saja. Kemudian itemnya ini number ya, bisa kita lihat di sini kan. A ini adalah C5 ribu ya. Oke. Kemudian selanjutnya harganya ya, price. Kita lihat 1.368.000 ya, harga satuan ini. 1.368.000. Oke. Kemudian ya, selanjutnya barang yang kedua ya, itu jumlahnya 5 dibeli 5 dari 5.
Kemudian enter ya, supaya kelihatan ini. Saya ulang ini. Di sini tekan enter. Ya, kemudian pilih B ya. G G200 G2100 ya. Berarti item santap ya, harganya 2.095.000. 2.095.000. Mantap. Oke, lanjut barang yang terakhir ya. Jumlahnya 2 unit. Terima 2, dibeli 2 diterima 2. Enter. Ya. Ya. Ini kodenya H1100 ya. Oke. Use item. Tap. Harganya 3.200.000. 3.200.000. Oke, tekan tab. Ya. Nah, selesai ya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian komen ini. Ya. Ya, ini digunakan untuk mencatat nomor faktur pajak pembelian dari supplier. Ya, dari faktur pajak. Ya, ini ada faktur pajak ya di bagian bawah ya. 010.00 ya ini. Oke. Kita klik 01 0 sorry 010 ya. 010 titik 000 09 sampai 09 titik berapa nih? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 5 ya. Ya. Oke. Sudah selesai. Kita lihat ya. Ini teksnya hilangkan ya. Dihilangkan checklistnya. Kemudian di sini ya, non tunai. Ini kita lihat dulu ya, jumlahnya 24. Benar ya penulisannya. 1 juta, kita lihat dulu ya. Saya cek dulu kembali ini karena saya lihat ini kok beda jumlahnya ya. Apa mungkin yang di kita lihat dulu jumlahnya. 1.368. 1 juta. Oh, salah ya. Ini di buktinya adalah 1.368 ya. 1.368.000. Nah, saya salah tadi. 2 PPN 10% ya. Oh, ada PPN 10% ya. Oke, PPN-nya 10%. Ya, ini PPN 10%. 2649. 26451. Oh, masih ada yang salah mungkin ya. Saya cek lagi. Ini yang kedua jumlahnya berapa sih? 2095. Oh, salah ini. 2095 123. Oke.
95. Oke. Kemudian 3200 ya. 3200. Berubah ini ya, 3.200.000. Oke. Nggak salah ya. Harusnya jumlahnya 226 ya, 26.451. Jumlahnya 20 juta. Ini 1.368, 2.009, 3.200.000. Oh, 3.200.000, sorry. 3.200.000. Nah, berarti 26451 ya. Ah, sorry. 26451 ya, udah benar ya. 29096100. Oke, saya tadi salah yang memasukkan angka ini. Nah, ini dapat apa? Pajak ya, pajak 10% ya, sesuai dengan yang dibukti sini, PP-nya 10%. Oke, kalau sudah, ini bisa di oke ya, bisa juga kontrol R untuk melihat jurnalnya ya, ini seperti ini. 26451, 2651, oke, 9576, 10, 45, 6400, 2645, 100. Oke, mantap. Nah, setelah itu direkord. Ya, ini pay today-nya ya, karena ini kan belum dibayar ya. Ini balance-nya, ini 290. Oke, pas. Kita klik record. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di bukti yang kelima ya. Faktur penjualan. Nah, ini faktur penjualan tetapi yang mengeluarkan adalah PT Tiga Cahaya Putra Perusahaan ya, perusahaan kita. Seperti ini adalah penjualan kredit ya. Nah, transaksi ini mencatat penjualan barang kepada Ivan Seluler ya. Dengan syarat termin pembayaran ya 2/10 N per 30. Nah, bagaimana langkahnya? Ini, kita menjual barang ya, berarti otomatis masuk di sales ya. Oke, sales, kemudian saya pilih enter, sales. Nah, di customernya, ya ini invoice ya, invoice. Customernya kita pilih Ivan Seluler, use customer. Nah, kemudian sama ya, di bagian termnya ini, kita ganti dengan in a gift of days. Diskonnya berapa diskonnya? 2% per 10 ya, berarti oke. Diskon adalah 10. Ini batasnya adalah 30 tadi. Kemudian diskonnya adalah 2%. Nah, ini yang apa di belakang ini adalah dia dapat kena cas ya, kalau misalnya di terlambat membayar ini tidak ada ya, kita nggak pasang. Oke. Nah, selanjutnya kita oke ini ya. Ini teks inklusinya dihilangkan. Nah, hanya kita catat ya buktinya. Nomor buktinya 057 FPJ ya. 057 garis miring FPJ. Oke, sorry.
FPJ. Date-nya tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 12 2009. 03 bulan 12 2009. Untuk memastikan tekan spasi ya. Oke, tanggal 3. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di layout ya. Untuk mengubah, pilih layout, kemudian pilih item. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ship ya. Nah, ini jumlahnya berapa ini? Barang-barang yang dibeli. Ini barang-barang yang dijual ya. 5 unit untuk C5000. Oke. Berarti kita jual 5 ya. 5 untuk barang di enter ya, item numbernya C5000. Oke. Item up lagi harganya. Kita lihat harganya berapa. 1.712.500 ya. 1.712.500. Oke. Kemudian lanjut di barang yang kedua, 7 unit ya. 7 unit, tab, enter, G200 ya, G2100 ya, G2100. Oke. Item, tab. Nah, harganya 2.625.000. Kita cek dulu ya. 2.625.000. Oke, pas ya. Satuannya mantap saja. Lanjut barang yang ketiga, sebanyak 2 unit ya. 2 unit, tab saja, enter, pilih H1100, item, oke, tab. Nah, ini 4 juta ya. Kita lihat ya, 4 juta. Oke, pas. Ya. Nah, hingga kemudian total penjualan adalah 34.937.500. Oke. 34.937.500. Ya. Kemudian teksnya, pajaknya, ini 10% ya. PPN 10%. Ada asuransi. Hmm. 0,2%. Oke, sorry ya. Atau kurang tadi ada asuransinya ya. Oke, ini sudah benar. Nah, di sini kita tambahkan asuransi ternyata. Ya. Bagian item ini ya. Enter. Akan asuransi 2% bisa item. Nah, asuransinya adalah kita lihat 69.875 ya. 0,2%. Bagian totalnya langsung. Oke. 69.875. 87. Oke. Nah, sehingga pajaknya adalah 3 juta ya, 500.737.50. Sama ya.
3.350 ya, pas ya yang dibuktiin. Sedang dagang 38.508.11250. 38.508.11250. Oke, pas ya. Nah, selanjutnya di bagian komennya kita isi ya, di situ tertulis 010.000 ya, sama ini. Oke. 010.000 sampai 09.123 09.123456557. Oke. Nah, ini sudah ya, tinggal kita Ctrl R untuk lihat jurnalnya. Nah, jurnalnya seperti ini, 350375. Oke, pas ya. Nah, kemudian kita record. Ya. Ini spelling saja. Kita cancel saja ya. Sorry. Ya. Oke. Nah, ini sudah cancel. Selanjutnya, dokumen 006. Kita lihat. Nah, ini sama ya, masih faktur penjualan yang mengeluarkan adalah PT 3 Cahaya, berarti ini adalah masih penjualan kredit ya. Nomor faktur 058 tanggal 4 Desember, termin 2/10/30 ke Meteor Abadi. Jadi menjual barang secara kredit ya ke Meteor Abadi. Oke. Jadi perlakuannya sama ya. Kita masuk ke Ayobi, klik sales ya, sama sales, kemudian enter sales, voice. Ya, customernya adalah PT Meteor Abadi. Ini dapat termin ya. In a gift ya. Kemudian tadi syaratnya apa nih? 2/10/30. Oke, berarti ini adalah diskon day-nya adalah 10. Ini adalah per 30 ya. 10 dan per 30. Kemudian ini diskonnya 2%. Ya. Oke. Kemudian kita ubah ya layoutnya ya. Coba layoutnya, bisa juga langsung invoice-nya dulu. Kita isi. Layoutnya sudah ya, sudah sama ya. Ini 058 SPC ya. Nol lima delapan FTC, faktur penjualan. Tanggalnya tanggal 4 Desember tadi ya. Desember dan 2009 ya. Kemudian barang yang dijual ya, 12 unit untuk barang C100, EC 5.000 ya. Harganya 1.712.500. Oke, pas kayaknya. 1.712.500. Oke. Selanjutnya barang yang kedua ya, 10 unit
enter, Oke, 2100 item, tab. Ini 2.625 ya harganya. Oke, pas ya, 2.625. Selanjutnya barang yang ketiga 5 unit ya, this item. Oke, 4 juta ya. Oke, 4 juta. Kalau penjualan 66.800, asuransinya ada juga, DPL 10%, hutan dagang. Oke. Nah, ini bisa dimasukkan ya deskripsinya. Nah, ini ya, insert subtotal ya. Oke, insert subtotal. Nah, ini kelihatan ya. Totalnya berapa nih? 6.800. Nah, selanjutnya kita masukkan asuransi ya. Oke, tetap saja. Ini asuransi 2% ya. Item, tetap. Asuransinya langsung dibawa total ini. Nilainya 133.600. 133.600. Nah, kita lihat jumlahnya ya, bagian bawah, yaitu 66.800 ya. 66, ada 933. Oh, sorry. 6693 600. 693 360. 3262 ini. Lihat apa ya? 66800. Ya, sudah benar ya karena ini tadi ada. Nah, totalnya asuransi 73 ya, 7362960 ya. 669360. Oke, pas ya. Nah, komennya itu kita ganti dengan apa nih? 0058 berarti 00. Ya, kontrol air untuk melihat apa? Untuk melihat ininya, jurnalnya. Ya, 66933600, 693660. Oke, pas ya. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita record saja. Record. Nah, ini di ignore saja ya. Oke. Sudah selesai, cancel. Lanjut, bukti selanjutnya adalah bukti 9002. Ya, buktinya apa ya kita lihat. Kas keluar ya, dibayarkan kepada PT Oke Jaya Mandiri, pelunasan utang dagang, berarti pembayaran utangnya. Nah, sekarang kita lihat pembayaran utang itu masuk di apa? Purchase ya. Nah, namun sebelumnya ya perlu diperhatikan transaksi ini bahwa pelunasan utang dagang sembilan kredit tanggal 25 November 2009, termin 5/10 N430. Ini dibayar Desember, berarti ini masuk kategori masih dalam tempo diskon ya, dan diskonnya adalah 5% ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita dulu memasukkan apa link account untuk diskon ya. Oke, kita klik setup, kemudian linkin account ya, baru purchase ya. Purchase account. Nah,
Ini kita aktifkan ya, tag diskon for early payment ya. Nah, diskonnya berapa? Akunnya ya, kita klik akunnya untuk diskonnya, yaitu purchase diskon. Ada nggak nih? Cost of sales ya. Oh ini dia. Hmm. Oke, kita klik use account ya. Cost of goods sold, cost of sales ya. Ini mas potongnya di sini dia. Mas 5.000 ya. Use account. Ya. Nah, ini sebagai pengganti potongan pembelian. Oke, setelah itu kita klik oke. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita catat ya. Purchase ya. Kemudian pay bill. Ya, karena transaksinya adalah membayar utang ya, pelunasan utang. Purchase kemudian pay bills ya. Oke. Nah, di sini kita pilih pay from account, pilih cash in bank ya. Pembayarannya menggunakan cash in bank. Kemudian suppliernya kita isi Oke Jaya Mandiri. Di supplier. Oke. Nah, sekarang cek nomor, kita lihat dulu. 02 BKK ya. Oke. 02 BKK. Tanggalnya 4 Desember 2009. 4 Desember, sorry. 4 bulan 12 2009. Oke. Ya. Jumlahnya 69.350 ya. 69 juta 350.000. Oke. Nah, di sini kita tambahkan karena dapat diskon 5% ya. Kita tambahkan saja diskon 5%. Ada diskon 5%. Ya. Nah, ini dia tanggal 25 bulan 2009. Oke, ini tanggal 3 bulan 12 2009. Oke. Amount-nya diisi ya. 69.350. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat total apply-nya 69.350, 69.350. Pas cost of nya. Oke. Ya. Kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Nah, ini dia ya. Oh, ada potongan.
Oke, pas. Nah, setelah itu kita record. Record in letter. Oke. Nah, kita cancel. Selanjutnya masuk ke dokumen ke-8 ya. Nah, ini bukti kas masuk diterima dari event seluler. Penerimaan pelunasan piutang dengan atas penjualan kredit tanggal 30 November, termin 2/10 N per 30. Oke. Nah, ini pun sama ya, ini dapatkan diskon 2% ya. Oke, bukti kas masuk dari pembayaran pelunasan piutang, berarti kita masuk di sales ya. Kemudian kita pilih receive payment, pelunasan piutang ini. Nah, selanjutnya customer ya. Kita pilih cash in bank ya. Cash in bank, account. Kemudian di customernya kita pilih fund seller, use customer. Ya, kemudian buktinya nomor bukti 03 ya, 03 KBM. Oke, tertanggal 5 Desember 05 12 2009 ya. Oke. Jumlahnya 33.957 ya. 3957. Oke. Payment method cash. Kemudian dapat diskon ya, berarti kita kasih diskon. Diskonnya 2%. 2%. Ya. Ya, 2/10 ya. Nah, selanjutnya kita ya lihat ya ini eh, kita ketik langsung saja ya. Ini 69 ya. Ya. Amount nah 33957 39. Oke, pas ya. 33957 pas. Nah, setelah itu kemudian bisa kita kontrol R ya. Lihat nih, 33957 kemudian dapat potongan 693. Oke. Nah, selanjutnya kita record. Oke, printer. Ya. L. Sekarang masuk ke bukti 9009 ya. Oke, kita lihat. Nah, bukti kas masuk diterima dari PT Agung Sakti 48 penerimaan pelunasan piutang ya, masih sama yang tadi ya. Kembali sales receive payment. Ini adalah cash in bank, account, customernya PT Agung Sakti ya.
Oke, Agung Sakti, customer. Kemudian buktinya 24 BKM, 24 BKM, tanggalnya 5 Desember ya, 05 Desember 2012, sorry 2009 ya. Oke, jumlahnya 48.510.000, 48.510.000. Oke. Ini ada diskon ya. Ini dapat diskon 1% karena dari tanggal 26 November dibayar tanggal 5 ya. Oke. Di sini ganti ya. Oke. Nah, lanjut tambahkan diskon. %. Nah, ini kita isi. Diskonnya 2% dari dari tangnya ya. Dan tertanggal 26 ini potongannya adalah diskonnya adalah persen ya. Ya. Nah, sehingga kemudian yang dibayar adalah 48.510 ya. Oke. Nah, apply-nya. Oke. Kita kontrol R dulu, misalnya ya seperti ini. Dapat diskon 990. Oke. 48.510. Record ya. Printer. Selanjutnya transaksi yang ke-10 ya, dokumen yang ke-10. Kita lihat ya, untuk video kali ini kita membahas sampai 10 bukti saja dulu ya. Ini yang terakhir untuk video kali ini. Bukti kas masuk berarti ini adalah penerimaan ya. Diterima dari kasir penjualan tunai. Oh, penjualan tunai. Oke. 40.023.637 rupiah. Ada 50 rupiahnya di belakang nih. Keterangan penjualan tunai with satu dengan rincian. Oke. Ya. Nah, ini penjualan tunai. Kita masuk di penjualan sales ya, kemudian masuk di enter sell. Nah, selanjutnya kemudian kita masuk di invoice. Oke, ini invoice ya. Nah, di sini ya, ini kita isikan langsung ya dari kasir penjualan tunai ya. Dari kasir penjualan tunai. Ya, kita ketik kasir karena belum ada dalam sini ya. Ini belum ada dalam sini ya, kita langsung ketik saja dulu. Kasir penjualan tunai. Penjualan tunai. Oke. Nah, selanjutnya kita klik ini. Baru pilih use isi add. Nah, sekarang kita masuk langsung ke sini invoice-nya. Kemudian buktinya adalah 05 KBM ya. 05 KBM. KBM. Tanggalnya
apa nih? 6 Desember. 06 bulan 12 2009. Oke. Selanjutnya, ini kalau tidak muncul shift backdoor kayak item number ya, back order item number seterusnya, kita pilih layout nih, pilih item ya. Nah, ship ya, yang barang yang dijual C5000 ya, 5 unit. Oke, 5 unit, enter, C5000. Oke, tetap. Nah, harganya 1.712 ya. Sudah total ini 8562. Oke, kita lihat 85652 nih. Ya, ini udah pas ya, 852. 100, oke. Pas. Lanjut barang yang kedua, G2100 6 unit. Ini 6 unit G2100. Item tetap saja. Totalnya 750 ya. 15750. Oke. Oke, lanjut barang yang ketiga. 3 unit. 1100 use item. Tetap 4 juta ya. Oke. 4 juta. Berarti 12 juta. Oke, pas ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita klik kanan untuk insert total. Nah, tap saja. Oke. Totalnya ini 36 juta ya, 312.500. Oke, selanjutnya kita masuk di sini ya untuk masukkan asuransi ya. Ada asuransi tadi. Nah, asuransi 0,2%. Ada pajak juga. Persen. Oke. Enter. Asuransi. Item. Ya, tap. Nah, di total ini kita tulis ya. Totalnya adalah 72.625. 72.625. Oke. 72.625. Nah, selanjutnya ya, ini sudah. Kemudian ya, kita masuk di comment ya, komen. Ini komennya apa sih? Oh, panjang banget nih nomornya. Nomor 59 60 61. Kita ganti 59. Pakai koma saja, langsung 60 saja ya. 60 61. Seperti yang di sini. Nah, kemudian pajaknya 36358512. 3638 pas ya. Oke, pas pajaknya. Oke, bertotalnya 4. Nah, paid today karena dibayar ya. Berarti di sini paid today karena dibayar tunai ya. Ya, kita klik sini. Nah, kemudian diisikan
sejumlah yang dibayarkan. 40.023 637 10 ya. 40.023 637 5 50 ya. Nah, sehingga balance due-nya 0 ya. Oke, bisa lihat selesai ya. Kita tekan Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Nah, seperti ini 3638125. Oke, pas ya. 40 40 023. Oke, pas. Nah, setelah itu kita record ya. Record. Aturan sini kita tambahkan saja ya. Add. Oke. Cancel. Nah, oke, sudah selesai ya. 10 bukti transaksi yang kita kerjakan pada video ini. Selanjutnya nanti video selanjutnya nanti kita akan mengerjakan bukti 9011. Saya kira demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.